Sedang viral soal menghangatnya kembali hubungan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Setelah sebelumnya minggu lalu Joko Widodo sempat mengatakan soal ya ia selama ini sudah diam saja tapi sabar juga ada batasnya. Projo juga seakan meradang begitu ya. Kemudian terbaru kemarin adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengeluarkan statementnya begitu. Timelinenya ya Ya, ketika Deddy Sitorus konvers mengungkit peristiwa 14 Desember direspons oleh Pak Jokowi, kemudian Projo juga merespons secara keras begitu ya, kemudian ya. kemarin Puan menyatakan statementnya, kita membangun bangsa harus bahu membahu dan seterusnya harus saling introspeksi. Apa yang Mas Agung baca di sini? Ya, memang kan setiap tahun via DPR RI kan selalu melaksanakan bakti sosial di bulan Ramadan. Jadi memang ini apresiasi bagi via DPR RI yang memberikan bantuan kepada seluruh karyawan keluarga besar DPR RI yang selama ini sudah membantu anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya di gedung parlemen, juga kepada anak itu yang perlu kami bantu. Semoga bantuan itu walaupun mungkin sedikit bisa bermanfaat dan berkah bagi mereka dibawa kepada keluarga. Mbak, soal isu politik boleh ya Mbak? Langsung ya. Dia angkat himbau PDIP sama Pak Jokowi nih jadi disorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada urusan Pak Jokowi di Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada berita ancaman beberapa kader itu menjadi tersangka KPK dan kemudian kan Pak Sekjen juga menjadi ada yang seperti apa sih keadaan Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, tidak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Ibu, hari ini kan ada sidang etik terhadap ex-Kapolri ada sidang etik terhadap ex-Kapolri ada dan juga bukan seperti sehingga kemarin soal penanganan korban yang Ya, korban harus dilindungi, korban harus diberikan rehab secara pasti, perlindungan traumatis dan kedepannya jangan sampai terulang lagi, dan kepada pelaku harus dipecat dan kemudian juga harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, dan kepada instansi yang terkait yang sampai ada lagi hal-hal seperti itu. Sering diwakili oleh DPP dan wajah ngerem yang sering diwakili oleh DPR. Nah, DPP ini bisa Ibu Ketum, Ibu Mega, kemudian Mas Sekjen Hasto dan teman-teman DPP lainnya. Kemudian kalau di DPR ini ada Mbak Puan bersama teman-teman lainnya di DPR yang kita lihat, kita tahu bersama-sama setiap kebijakan pemerintah
teman-teman PDIP selalu memainkan dua peran juga sebagai mitra kritis di DPP, kemudian sebagai mitra strategis di DPR. Nah, dua peran ini yang selalu mengemuka yang membuat memang akhirnya PDIP ya ingin mempertahankan posisi tawarnya di orbit strategis kekuasaan kita. Cuman memang dua posisi tawar ini bisa juga membuat efek ataupun ekses negatif di konstituen ataupun di publik karena membuat PDIP menjadi kurang jelas posisinya, apakah di dalam atau di luar atau memang ya tadi ya sebagai penyeimbang, Mas Reno. Jadi saya melihat hal ini masih terus akan mengemuka sampai pada satu momen Ibu Ketum memutuskan bagaimana sikap PDIP sesungguhnya pada saat Kongres nanti digelar. Tapi di luar itu semua, saya melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Puan ini memang bagian dari secara untuk meredam ya kehangatan ataupun situasi yang panas antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena bila keduanya terus berseteru ya, PDIP dengan Pak Jokowi, tidak ada yang diuntungkan sebenarnya. Bagi PDIP ini bisa menggerus citra positifnya perlahan ya, lambat laun semacam itu. Bagi Pak Jokowi juga ini bisa menggerus citra positifnya juga. Sama-sama istilahnya ya, kalau perang itu yang kalah terbakar, yang menang juga jadi abu kan, seperti itu. Jadi maksud saya ya ini harus dicermati betul apakah pola hubungan semacam ini akan terus dipertahankan ya, konfrontatif di DPP, kemudian diplomatif di DPR semacam itu. Karena ya kita juga sebagai bangsa akan habis energi positifnya kalau dihadapkan pada konflik politik elit yang terus-menerus seperti itu, Mas Reno. Tapi kalau mendengar respons dari Projo yang cukup keras begitu ya, ini menurut Anda hanya sebatas respons dari kalangan relawan saja atau memang ini sudah merupakan atau apa ya, ada arahan begitu dari Pak Jokowi? Ya, kalau saya lihat teman-teman relawan ya, apakah itu Projo, Joman dan seterusnya, itu bergerak setelah melihat ekspresi kekesalan Pak Jokowi yang sangat menahan ya emosi semacam itu, karena bertubi-tubi ataupun berulang kali disudutkan atas beragam peristiwa politik ataupun hukum yang dialami oleh PDIP, sehingga wajar kalau misalkan teman-teman relawan tadi memberikan respon keras ya, walaupun ini bisa juga ditindaklanjuti dengan arahan-arahan lain yang kita juga akan menanti seperti apa. Tapi dengan Mbak Puan memberikan statement ataupun pernyataan seperti kemarin, saya kira teman-teman Projo, Pak Jokowi dan elemen lain juga bisa merelaksasi ya otot-otot politiknya yang beradu secara intensif dalam beberapa waktu terakhir. Karena Mas Agung, Anda mencoba mengatakan ketika seakan ada dua kubu begitu ya, antara DPR dan DPP. Ini berarti memang menunjukkan sikap PDIP secara khusus untuk menyikapi seorang Joko Widodo ini juga terbelah. Persis. Ini mengafirmasi saja sikap mitra kritis dan mitra strategis tadi, Mas Reno. Karena ya, wajah di DPP ini kan memang wajah ya, dalam tanda petik wajah tegas dan terang partai terhadap beragam persoalan sebenarnya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada wajah DPR yang memang juga bagian dari pemerintahan. Sehingga saat melihat PDIP hari ini ya, kita melihat posisi mitra kritis dan mitra strategis tadi. Walaupun memang satu waktu publik akan menanti di mana PDIP yang dulu, yang memang secara terang dan tegas saat merespon sesuatu mereka satu suara ya. Dan itu nanti kita akan lihat apakah di Kongres bisa seperti itu atau memang ini hanya akan melanjutkan ya sikap PDIP di dua peran tadi ya, sebagai mitra kritis atau mitra strategis, atau gegara Pak Hasto ditahan oleh KPK misalkan ya, kita beroposisi satu wajah saja. Karena kalau terlalu banyak wajah atau peran yang kita mainkan justru akan merugikan kita secara elektoral mungkin ke depannya, seperti itu. Kalau bacaan Mas Agung, ketegangan antara Jokowi dan PDIP ini akan berpengaruh seberapa besar di Kongres yang rencananya bulan depan ya akan digelar ya? Ya, jadi saya melihat memang masukan-masukan atas peristiwa hukum, politik dan lainnya ini akan menjadi insentif yang relevan bagi Kongres untuk memutuskan bagaimana ke depan sikap PDIP. Tapi saya agak agak ragu kalau misalkan PDIP hanya memerankan satu peran saja, Mas, masuk ke dalam pemerintahan atau di luar. Saya melihat memang ada arahan untuk memainkan dua peran ini sekaligus ketika nanti diputuskan di Kongres. Kenapa? Karena ini akan menjadi cara PDIP untuk tadi ya bisa membuka ruang-ruang komunikasi dan dialog dengan pemerintah. Kecuali memang kita sudah masuk tahun politik ya. Apakah di 2028, apakah nanti di 2029 atau 1-2 tahun sebelum pemilihan digelar, mungkin ada perubahan sikap dari PDIP. Karena sudah dekat tahun politik dan mereka membutuhkan insentif elektoral. Tapi kalau situasinya seperti sekarang masih jauh, ya otomatis memang yang paling strategis ya dua peran itu yang akan diorkestrasi. Agar apa? Agar PDIP juga tidak kehilangan
momentum politik, yang kedua juga punya dalam tanda petik ya semacam perlindungan ya secara hukum, politik dan seterusnya, supaya ya partai ini tidak diserang bertubi-tubi yang akhirnya bisa menggerogoti kekuatan politik ataupun infrastruktur politik yang selama ini sudah dibangun oleh PDIP seperti itu. Tadi Mas Agung bilang ini tidak ada yang diuntungkan kalau Jokowi dan PDIP berseteru. PDIP dan Jokowi pun sama-sama akan tergerus citranya. Tadi Mas Agung mengatakan hal itu. Nah, saya mencoba mengutip yang disampaikan oleh pihak Projo begitu ya, mengatakan bahwa sekarang kalau PDIP terus mengganggu Jokowi, bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya. Oke, kita kesampingkan tadi yang soal citra bisa tergerus dan seterusnya. Seandainya perlawanan ini diambil, langkah melawan ini diambil oleh Pak Jokowi melalui instrumen yang ia miliki, misalkan lewat relawan, proyek dan seterusnya, apa kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Iya, yang paling mungkin karena memang beliau masih punya ya kekuatan-kekuatan di infrastruktur politik yang ada di negeri ini, ya bisa jadi PDIP akan mendapat semacam dalam tanda petik serangan, bisa jadi bentuknya serangan-serangan politik, serangan-serangan hukum, ya, ataupun di bidang lain. Karena kita tahu ya Pak Jokowi ini kan baru lengser 5 bulan, Mas Reno. Ya, 2 periode kekuasaannya masih ada tersisa, dan saya kira itu kasat mata dapat kita lihat secara langsung ya. Kalau misalkan serangan politik ya bisa jadi beliau membesarkan partai atau membuat partai baru yang sedikit banyak itu bisa menggurus ya basis massa laten PDIP. Ambil contoh di Jawa Tengah saja. Dan itu sudah terlihat jelas ketika Pilpres, Pileg dan Pilkada kemarin. Itu contoh serangan politik, serangan hukum ya bisa jadi memang kasus-kasus yang menyudutkan Pak Jokowi ini akan dibawa ke ranah hukum. Ya, apakah ke Polri, ke KPK, ke Kejaksaan, dan itu memang sedikit banyak akan menjerat kader-kader PDIP yang terus menyudutkan Pak Jokowi. Atau ya hal lain yang memang di situ berkelindan ya kader-kader PDIP yang punya problem hukum dan belum diusut misalkan. Tapi hal-hal semacam ini kan jadi kurang positif atau kontraproduktif bagi bangsa kita. Karena seakan ini sebagai barter ancaman, barter kekuasaan untuk saling diadu. Dan tadi saya bilang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, Mas Reno. Jadi tidak ada yang diuntungkan itu, walaupun karena sama-sama terbakar intinya kan. persis, karena keduanya ini pernah sambil saling bersinergi, berkolaborasi membangun negeri kita selama hampir 2 periode ya. Jelang Pilpres 2024 saja PDIP sama Pak Jokowi berpisah, tapi sebelumnya kan sangat intim. Jadi dapur masing-masing tahu semua jeroannya, kekurangannya, kelebihannya dan seterusnya. Nah, untuk apa ini diadu? Ya betul kata Mbak Puan, kita harus move on, melihat ke depan. Bangsa ini harus dibangun dengan kolaborasi, tidak bisa 1-2 orang saja, 1-2 kepentingan semata semacam itu. Dan saya kira saya mengapresiasi Mbak Puan untuk merelaksasi situasi politik yang sudah tegang, menormalisasi relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi maupun pemerintahan, karena ada ekosistem politik yang saya lihat sedang dibangun oleh Pak Prabowo juga untuk membuat nasi goreng itu bisa dimasak, Mas. Politik nasi goreng ini dieksekusi, apalagi ketika Kongres PDIP akan digelar, Pak Prabowo diundang, nggak enak kan kalau situasinya kurang harmonis, kurang hangat seperti itu. Jadi saya berharap ya ke depan ada statement-statement seperti Mbak Puan ini juga disampaikan oleh teman-teman DPP supaya kohesi politik masyarakat, kohesi elit kita politiknya bisa lebih terkontrol semacam itu. Yang disampaikan juga oleh Projo adalah kami meminta kepada PDIP agar segera move on dari Jokowi. Tetapi dengan Deddy Sitorus beberapa waktu lalu yang kembali mengungkit peristiwa tanggal 14 Desember yang kita tidak tahu benar tidaknya begitu ya. Apakah ini mengkonfirmasi juga bahwa PDIP belum sepenuhnya move on dari peristiwa atau dengan ketegangan dengan Pak Jokowi sendiri, dan juga dikonfirmasi oleh ajakan dari Mbak Puan, ayo kita move on begitu. Apakah ini mengonfirmasi PDIP belum move on atau bagaimana, Mas Agung? Iya, saya melihatnya memang dari internal PDIP berusaha untuk memisahkan ya arena di DPP dengan arena di DPR semacam itu. Dan kalau memang ini dipisahkan terus ya konsekuensi-konsekuensi politiknya akan hadir. Ya konflik ini akan terus masuk pada level yang sangat tinggi bahkan kritis yang akan membuat tadi pertarungan ya adu kuat, adu gengsi politik itu akan terjadi, dan kita akan melihat siapa yang menang jadi arang, siapa yang kalah jadi abu, tinggal seperti itu. Nah, yang kedua yang harus memang digarisbawahi di sini adalah bagaimana kemudian melihat ya respon teman-teman PDIP di DPP. Sebenarnya dari awal saya sudah menjelaskan untuk memisahkan kasus hukum dengan manuver-manuver politik yang akan dilakukan oleh PDIP ke depan. Nah, sayangnya di DPP ini terus saja disatukan, dibuat berkelindan, saling terkait satu sama lain, karena
sayang kalau saya lihat kalau misalkan DPP itu dalam tanda petik mengasosiasikan diri sama dengan Pak Hasto semacam itu. Jadi ini menjadi apa ya, memberikan wajah minor kepada DPP PDIP sendiri. Karena apa? Karena ya Pak Hasto punya kasus hukumnya yang harus dia selesaikan, yang harus dihadapi sendiri. DPP PDIP lebih besar dari seorang Hasto misalkan. Nah, saya melihat concern itu penting. Kenapa? Karena PDIP harus memainkan peran-peran yang strategis. Bagaimana bisa melakukan komposisian yang substantif. Ada banyak sekarang masalah misalkan. Bagaimana respon tegas PDIP merespon itu. Nah, hal-hal semacam ini kan jadinya nggak clear, nggak jelas, nggak tegas seperti itu. Masyarakat sipil kita akhirnya sendirian merespon beragam dinamika kebijakan yang sekarang mengemuka. PDIP seakan-akan tidak terlibat di sana, bahkan memperkuat ya peran-peran yang sudah kuat yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini seperti itu. Mas Agung menyebut PDIP terbelah jadi dua bagian, kubu DPP dan juga kubu DPR, begitu ya, yang ngegas dan yang ngerem. Nah, lalu apa? Atau bisakah seorang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi tengah, kemudian atau apa yang harus dilakukan oleh seorang Ketua Umum menyikapi dua sikap ini? Ya, saya kira memang pada satu momen di Kongres nanti akan ada keputusan tegas dari Ibu Mega ya. Apakah tegas atau ngerem atau dua-duanya tetap dipertahankan. Yang jelas memang situasi politik hari ini memang meniscaykan PDIP untuk memainkan dua peran tersebut. Karena apa? Ibu Mega ini punya relasi positif dengan Pak Prabowo, suka atau tidak. Tapi sayangnya secara institusional PDIP kalah dari Pilpres, otomatis dia harus punya jati diri identitas sebagaimana selama ini dia peragakan. Ketika misalkan Pak SBY berkuasa, dalam tanda petik tentunya Pak SBY aja salah misalkan, walaupun tidak terdengar seperti itu. Nah sekarang Pak Prabowo melakukan banyak istilahnya penetapan kebijakan ya, beragam macam keputusan yang itu memberikan kegaduhan lewat menteri-menterinya. Itu PDIP hari ini seringkali bersuara tidak jelas, bersuaranya antara iya dan tidak semacam itu. Dan itu membuat ya tadi masyarakat sipil sendirian dan tidak ada kekuatan formal di parlemen yang menemani masyarakat sipil, dan publik akhirnya hanya mengharapkan bagaimana elemen-elemen masyarakat sipil terus mengawal kebijakan demi kebijakan. Nah, saya kira ini bisa jadi pertimbangan juga. Terlepas ada kebutuhan PDIP membangun relasi, membangun ruang dan dialog dengan pemerintah, tapi masyarakat ini perlu mendapatkan sahabat ataupun teman koalisi supaya apa? Supaya tidak semuanya tumpah ruah di jalan, Mas Reno. Kalau setiap kebijakan kemudian ada kegaduhan, viral, dan menimbulkan beragam dinamika di lapangan, dan semuanya tumpah ruah di jalan, dengan situasi bangsa kita hari ini yang kurang kondusif secara ekonomi, ini kan jadi mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Nah, saya memang berharap akhirnya PDIP bisa menemani masyarakat sipil di luar pemerintahan, dan tegas saja. Ya, kalau memang harus membangun komunikasi silahkan, tapi dalam kerangka ya untuk ya istilahnya biar tidak ada kesalahpahaman dan pemerintah punya penjelasan kepada PDIP ini arahnya seperti apa, dan PDIP mencarikan solusi itu. Tapi PDIP juga bisa menjadi mitra yang tanda petik ya berusaha lebih sehat, lebih produktif, komposisinya substantif, memberikan alternatif-alternatif kebijakan ketika harus merespons segala sesuatu